Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik ya dimanapun teman-teman berada. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara merawat ikan lele agar tidak mati. Cara merawat ikan lele agar tidak mati cukup mudah dan bisa diimplementasikan langsung dalam keseharian budidaya. Cara ini harus diperhatikan dengan cermat agar lele tidak mati dan pembudidaya terhindar dari resiko kegagalan budidaya akibat kematian lele atau bibit lele tersebut. Hama dan virus masih menjadi penyebab utama lele bisa sakit hingga mati. Dengan demikian, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegagalan budidaya ikan lele. Antara lain, karena seluruh ikan lele terserang penyakit secara bersamaan, seluruh bibit lele dan ikan lele mati, kualitas benih kurang bagus sehingga perbandingan antara harga pakan dan harga jual lele yang turun. Ada beberapa faktor penyebab lele mati sehingga menciptakan kondisi kegagalan budidaya ikan lele. Antara lain, pertama, dapat lumut dan ganggang rumput di dalam kolam ikan, jarang membersihkan kolam sehingga ada banyak kotoran yang dapat menimbulkan virus, hama, dan bakteri penyakit. Nah, yang ketiga, luas lahan kolam dan padat tebar yang tidak sesuai sehingga populasi ikan terlalu padat dan menyebabkan suhu kolam terlalu panas. Nah, yang kelima adalah lokasi kolam dekat dengan pembuangan limbah kimia dan berdampak buruk pada kualitas air kolam. Zat kimia tercampur di dalam air kolam yang dapat berasal dari air atau udara. Sistem keamanan kolam yang minim sehingga kebersihan di sekitar kolam dapat membuat lele kurang nyaman. Dan sistem keamanan kolam yang minim juga memungkinkan predator seperti ular, burung kelelawar, ataupun unggas lainnya mudah masuk. Nah, gejala dan tanda akan terjadi kematian massal saat tingkat stres ikan lele atau benih lele mengalami peningkatan, kondisi tubuhnya menjadi kurang stabil. Hama dan virus akan mudah masuk dan berakibat fatal hingga menyebabkan kematian pada lele. Nah, sebelum terlambat teman-teman, kenali gejala ikan lele yang sedang stres. Pertama, teman-teman bisa melihat kumis ikan lele terkeriting. Gejala pertama ikan lele stres adalah kumisnya terlihat lebih keriting dari biasanya. Kondisi normal kumis ikan lele adalah lurus dan memanjang. Namun saat lele merasa stres, bagian kumisnya tersebut akan mengambang dan mengkeriting. Teman-teman dapat memperhatikan perubahan yang cukup signifikan tersebut saat memberi pakan. Penyebab kumis lele keriting bisa karena kualitas air yang buruk sehingga rentan menyimpan bakteri sampai virus. Nah, kedua, kulit ikan lele memerah. Bila menemukan warna kulit lele memerah dan tidak seperti warna kulit normal pada umumnya, lantas hal tersebut tak bisa teman-teman anggap sepele. Memerahnya kulit lele tersebut disebabkan lele kurang cocok beradaptasi dengan kondisi air. Nah, yang ketiga, sirip lele mengalami pendarahan. Penyebab sirip lele mengalami pendarahan adalah karena ikan tersebut telah terpapar virus herpes. Oleh karena itu, saat melihat sirip lele mengalami pendarahan, segera angkat lele dan pisahkan dengan ikan lainnya supaya tidak terjadi penyebaran virus. Nah, yang keempat ada mata lele lebih menonjol. Secara spesifik, belum ada penyebab utama mengapa mata lele lebih menonjol. Akan tetapi, saat lele terinfeksi virus atau bakteri tertentu dan merasa sakit dalam waktu yang lama, maka respon tubuh yang terlihat adalah bagian mata yang lebih menonjol. Gejala tersebut menandakan bahwa lele sedang stres dan sakit. Sulit melihat secara sepintas mana lele yang memiliki mata lebih menonjol. Teman-teman perlu melakukan pemeriksaan dengan detail dan satu persatu untuk melihat secara langsung adakah mata lele yang lebih menonjol. Saat menemukan lele dengan mata menonjol, segera pisahkan dan rawat di kolam pengobatan terpisah. Nah, yang kelima ada ikan lele yang menggantung. Gejala selanjutnya adalah saat ikan lele berenang atau mengapung dengan posisi menggantung atau seperti terlihat sedang mengambang. Jika menemukan kondisi lele menggantung, maka segera pisahkan dan obati sebelum akhirnya mati. Nah, dan yang keenam, ikan lele berenang tidak menentu. Ikan lele memiliki sifat berenang aktif dan lincah. Hal ini berbeda bila teman-teman menemukan lele berenang dengan arah yang tidak jelas atau berenang tidak menentu. Tak jarang juga ikan yang berenang asal-asalan ini akan menabrak lele lainnya. Kondisi tersebut bukanlah karena lele memiliki sifat aktif dan lincah, melainkan lele sedang stres sehingga teman-teman perlu memeriksa lebih rinci. Nah, yang ketujuh, ikan lele kehilangan nafsu makan. Faktor penyebab ikan lele kehilangan nafsu makan adalah karena ikan tersebut keracunan amoniak.
Amonia ini merupakan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam atau mengambang di permukaan kolam dalam waktu cukup yang lama. Aroma yang kurang sedap dari sisa pakan tersebut tidak disukai oleh ikan lele, sehingga lele mudah stres saat menghirupnya. Karenanya lele jadi kehilangan nafsu makan. Sekalipun teman-teman memberikan pakan pelet berkualitas, lele tetap enggan untuk memakannya. Nah, yang kedelapan, terdapat totol putih pada tubuh lele. Totol-totol atau bintik putih yang terlihat pada bagian tubuh ikan lele menandakan ikan lele sedang stres. Bila menemukan lele dengan gejala tersebut, maka lakukan pemeriksaan mendalam secara detail. Cari tahu virus atau bakteri apa yang berserang tubuh lele, serta lakukan pengobatan sebelum lele tersebut mati. Nah, yang kesembilan, perut ikan lele kembung. Gejala akan terjadinya kematian massal yang terakhir adalah saat perut lele terlihat membesar atau kembung. Gejala ini cukup jelas terlihat karena lele akan berenang tidak seperti biasanya. Penyebabnya biasa dikarenakan karena bakteri atau terjadinya perubahan kualitas air dan suhu air. Cara merawat ikan lele agar tidak mati. Setelah mengetahui penyebab lele mati dan gejalanya, selanjutnya mari kita ketahui bagaimana cara merawat lele agar tidak mati. Cara-cara ini juga bisa teman-teman terapkan sebagai cara merawat bibit ikan lele agar tidak mati. Pertama, ada proses pembersihan kolam sebelum dipakai. Sebelum kolam dipakai untuk berbudidaya ikan lele, sebaiknya disterilkan terlebih dahulu dengan cara dibersihkan menggunakan sabun atau air cucian yang diendapkan dan dikuras. Saat proses pengurasan, pastikan tidak ada sabun atau deterjen yang tersisa. Lalu jemur kolam untuk beberapa waktu. Yang kedua, jaga kebersihan dan kualitas air kolam. Untuk menjaga kebersihan dan kualitas air kolam, teman-teman wajib membersihkan kolam dan mengganti airnya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Caranya dengan menguras air sebanyak 30-50% dari total volume air. Jangan membuang seluruh air pada kolam budidaya, karena bila teman-teman mengganti air kolam secara menyeluruh, terdapat resiko lele jadi sulit beradaptasi kembali. Lebih cermat dalam membersihkan dasar kolam supaya kotoran atau sisa pakan yang mengendap ikut terbuang melalui saluran pembuangan air. Nah, yang ketiga, buat ruangan gelap di dalam kolam. Ikan lele termasuk ke dalam kategori hewan nokturnal, yakni hewan yang aktif di malam hari dan pasif di siang hari. Untuk menambah rasa nyaman dan aman ikan selama di kolam budidaya, teman-teman bisa membuat ruangan khusus yang lebih gelap di dalam kolam. Misalnya saja dengan menambah beberapa ornamen yang menyerupai gua yang terbuat dari daun kering atau kresek. Dengan begitu, lele akan lebih nyaman berenang saat berada di tempat gelap. Pemberian pakan dan suplemen. Proses pembesaran benih jadi ikan dewasa merupakan proses yang cukup krusial. Faktor utama yang mendukung kesuksesan proses pembesaran adalah pemberian pakan dan suplemen yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan gizi ikan lele. Ada banyak rekomendasi pelet alami maupun buatan yang bisa teman-teman gunakan untuk memberi pakan lele. Selain itu, pastikan juga untuk mengontrol banyaknya pakan yang diberikan dan juga waktu pemberian pakan yang rutin. Nah, yang kelima ada pemberian prebiotik. Penggunaan probiotik memiliki fungsi ganda, antara lain membantu pencernaan ikan, membantu metabolisme tubuh, bahkan ada jenis probiotik yang dapat menekan laju pertumbuhan bakteri yang merugikan di dalam kolam budidaya. Dengan menggunakan probiotik, daya tahan tubuh lele makin bagus dan tahan terhadap jenis virus, bakteri, dan penyakit lainnya bisa membuat lele stres. Ada pemilihan bibit lele berkualitas unggulan. Pemilihan bibit ikan lele juga bisa menjadi cara terbaik untuk merawat agar lele tidak mati. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya yang bisa saya ceritakan dalam merawat ikan lele. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.